Mari Pak, mari. Terima kasih. Salam. Salam, mari Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sampai silakan. Pak Azwar, Ya, Damang. saya alhamdulillah. Iya, ini bukti loh. Saya itu pemakai Aqua. Alhamdulillah. Lo air Jawa Barat. Ada. Kudu atuh. Bukan hanya di sini, di rumah, di mobil, di tempat tidur. Saya itu peminum air putih. Bangun Bagus. tidur 2 gelas, nanti olahraga 3 gelas. Jadi saya itu pemegang Aqua. Tapi Aqua yang dalam pikiran saya adalah Aqua yang airnya jatuh dari gunung. Nah, ini yang Nanti ditangin ahlinya. Ceritanya itu, ya kan gini loh. Kan kita ini berhadapan dengan masyarakat. Betul. Iya. Pelanggan kita ini bukan ahli geologi. Pelanggan kita ini masyarakat umum yang ikut gambar. Di videonya adalah Aqua air pegunungan, airnya jatuh dari atas. Maka pikiran orang, termasuk pikiran saya waktu itu, berarti airnya ditampung, dimasukin ke pipa, kemudian diolah, jadilah air yang siap minum. Kan itu yang diomongin, ya kan? Nah, kemudian ternyata airnya di dalam tanah. Gitu loh. Sebenarnya gampang. Aqua itu sumbernya adalah air pegunungan yang di dalam tanah, sederhana. Tagline baru ya kan? Karena narasi yang diceritakan kan itu. Iya. Jadi gimana? Kebetulan Dan nih, kan? kemudian saya cerasin dulu. Saya ini keliling industri. Satu, saya ngebedahin pertambangan sudah hampir selesai. Dan dimana pertambangan tidak boleh menjadi kekuatan yang merusak alam, merusak lingkungan, gitu loh. Itu udah clear tuh. Udah beres semuanya. Maka waktu itu saya bergeser. Saya masih lihat mobil gede nih. Saya bilang kok ternyata mobil pengangkut air mineral Aqua. Habis itu saya lihat lagi, ini nabrak orang, 3 orang meninggal karena bebannya terlalu berat. Mudun, mobilnya udah tua-tua. Makanya saya waktu itu udah deh, kalau begini di Jawa Barat seluruh pengangkutan bahan material tambang yang jalannya langsung melewati jalan kabupaten, jalan provinsi, sumbuk 2 biar untuk keamanan dan kenyamanan. Jadi tujuan saya waktu itu adalah ingin membenahi transportasi publik sektor pengangkutan barang dengan tidak menggunakan mobil besar dan tonasenya Aqua tiap hari overload. Di datanya harusnya 5 ton, 6 ton, kemudian ngangkutnya hampir 15, 13 gitu. Jadi gimana Pak? Jadi saya nggak ada niat untuk sumber air ya, karena diajakin aja. Oh itu Sekalian lihat. Gimana Iya. Atau mungkin Izin kebetulan dari kan kami datang mewakili Aqua dan non di Indonesia. Saya mewakili manajemen dan teman-teman dari pabrik, ada dari ahli air juga, ada dari teman-teman komunikasi dan teman-teman sustainability. Kebetulan kita bicara lingkungan juga. Jadi terima kasih sekali kepercayaannya dan mau mampir ke pabrik sekarang juga menerima kami. Izin kami nanti juga sharing mungkin dengan bahasa yang lebih lugas gitu, yang lebih gampang dimengerti. Tadi kayaknya tagline-nya juga bagus kan. Tapi kita sebenarnya bangga banget untuk beroperasi di Jawa Barat. Kalau pabrik kita secara keseluruhan kita punya bisnis air minum dan juga bisnis nutrisi. Di Jawa Barat itu pabriknya sekarang 9. Jadi Subang merupakan salah satunya. Jadi memang Jawa Barat merupakan sesuatu yang kita banggakan karena nggak cuma jumlah pabriknya, tapi sebenarnya banyak juga inisiatif kami yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Jadi memang komitmennya luar biasa untuk Danone. Mudah-mudahan dengan award dari gini. Karena ini juga bukan kesalahan ibu, bukan kesalahan aku, kesalahan negara. Kesalahan pemerintah, ya kan? Pajak air diambil. Tapi masyarakat sekitar nggak dikasih air, airnya ngambil dari sawah. Kan ini fakta. Nah, jadi saya ini ingin benahin apa? Saya ini ingin benahin manajemen pemerintah. Iyo pajak air hanya untuk 3. 1 untuk distribusi air ke masyarakat sekitar. 2 untuk infrastruktur jalan. Yang ketiga adalah untuk penghijauan. 3. Itu komitmen saya. Jadi saya ini orang yang terserah orang mau ngomong apa, saya punya komitmen gitu loh. Jadi mungkin nanti bisa di-sharing dari segi air dulu nih, Kang. Ada Pak Azwar, dia memang sekarang ini dulu, jadi Aqua ini air pegunungan apa air di bawah pegunungan? Pak Azwar, monggo. di sini Kang. Jadi Aqua itu adalah air pegunungan.
memang simple gitu ya kita ngomong air pegunungan gitu ya seperti itu. Jadi, nah untuk melakukan klaim air pegunungan itu BPOM itu minta bukti. Kalau dibilang ini air pegunungan, apa buktinya? Mungkin bisa gampang aja kan di lereng gunung gitu. Nah, tapi kita nggak situ sehingga akhirnya di setiap sumber air kita itu kita melakukan studi dengan universitas. Nah, salah satunya di sini kita melakukan studi dengan Universitas Padjadjaran. Nah, jadi dengan Prof. Hendar Mawan, beliau profesor yang pertama hidrogeologi di Bandung ini. Gitu. Jadi dengan Prof. Hendar Mawan dan timnya, sehingga akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ini loh ada di lereng timur laut, Susubang itu di lereng timur laut Tangkupan Perahu, ininya Richard areanya gitu. Bagaimana kita cara bisa melihat meyakinkan seperti itu? Jadi ada yang namanya itu kajian hidroisotop. Jadi setiap air itu sama seperti setiap manusia itu mempunyai sidik jari. Nah, sidik jarinya itu air itu dalam isotop. Isotopnya ada namanya deuterium, ada oksigen 18 gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat sehingga kita bisa tahu bahwa dari kita ambil sampelnya si air hujan, lalu nanti kita cari nih air hujannya itu yang jatuh di mana gitu. Nah, nanti dari sumber kita ambil juga sampelnya, kita cek sama-sama isotopnya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh isotop yang ini itu kalau air hujannya itu meresap di ketinggian sini gitu, di daerah sini. Nah, itu yang akhirnya kita bisa membuktikan ini loh buktinya karena memang dia air hujan yang meresap di pegunungan. Karena memang sama juga dengan mata air, memang kalau di dalam pembagian perizinan, kalau mata air itu dikategorikan sebagai air permukaan sehingga perizinannya larinya ke PUPR, Kementerian PUPR, sedangkan air tanah itu larinya ke Badan Geologi. Nah, ada kalau kita lihat secara definisi bahwa apa itu air tanah? Air tanah itu adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, dari air tanah ini, tapi kalau kita lihat mata air juga sebenarnya keluar dari dalam tanah dia, gitu. Jadi ya memang ada yang keluar dari samping juga ada, tapi tetap aja dia di bawah permukaan tanah kan ada tubing yang kepotong gitu dia keluar gitu. Jadi sebenarnya ya yang satu mata air itu ya memang sudah terbentuk secara alami. Nah, sedangkan kalau di aqua ini itu kita melakukan pengeboran. Nah, di pengeboran inilah kenapa kita melakukan pengeboran, karena salah satunya di dalam pengeboran itu kita bisa meyakinkan tempat sekelilingnya itu benar-benar bisa diproteksi gitu. Sehingga kita melakukan pengeboran, kita melakukan pemipaan, nanti kita melakukan sampai double triple casing untuk meyakinkan bahwa air yang ada di aquifer yang dangkal yang di atas itu tidak keambil, tidak masuk, karena terus terang ya aquifer yang ada di atas itu sangat rentan terhadap pencemaran gitu. Jadi kita memproteksi jangan sampai nanti mungkin sekarang tidak ada pencemaran tapi nanti bisa jadi kemudian hari kan banyak perubahan tata guna lahan gitu. Jadi itu yang kita coba pertahankan dengan standar kualitas dari airnya aqua sendiri gitu. Benar. Waktu awal aqua kan saya tahu saya nanti juga ke seluruh air mineral akan saya datang. Bukan hanya aqua ya, pada semuanya semua harus tertib, terarah, memiliki komitmen pada lingkungan, dan yang berkomitmen bukan Bapak negara. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus komitmen. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah pertama aqua ke Cisalak, ke desa apa namanya? Darmaga. Air yang digunakan yang mana? Pertama kali pabrik itu buka, itu mungkin Bapak sudah hadir di sana yang melihat ada sumber satu di sana itu. Memang sumber satu itu sumber mata air itunya. Jadi mata air pertama kali pabrik dibuka, tapi dengan berjalannya seiringan waktu. Berarti kan gini, mohon maaf. Yang pertama itu waktu aqua berproduksi, menemukan sumber air, air yang digunakan adalah air mata air. Ya, betul. Yang di sebelah kanan itu, yang longsor itu, yang mengalirkan aliran sungai yang di bawahnya. Betul. Artinya waktu awal aqua memproduksi air di Cisalak sesuai dengan iklannya. Kalau saya kan ngikuti pikiran publik. Ini kan hanya urusan pikiran publik, Pak.
gini, sesuai dengan iklannya waktu awal berdiri Aqua di Cisalak Subang mengambil air itu sama dengan iklannya. Karena di atasnya diambil airnya dan pengambilan pipanya kan ke samping, tidak ke atas. Kata orang Sunda pancuran. Nah itu masuk logika. Kan ini ngomong logika aja. Kalau kualitas saya percaya yang 100 meter Pak dibanding permukaan kalau saya gitu loh. Kan saya juga orang kampung. Ada pohon beringin, ada pohon aren, kemudian ada pohon bambu bitung. Masukin tuh dari sini ke situ, cek bambu, keluarlah air habis itu. Nah, jadilah tempat saya mandi sampai sekarang Pak. Jadi kalau ngomong Mbak Kang Deddy mandi dari mana? Air mata air. Saya itu di bawah tempat tidur saya itu mata air yang saya lindungi. Jadi saya mandi dari situ tiap hari, nggak pakai mandi dulu. Dan saya minum dari situ, sama dengan minum Aqua. Tapi saya beli terus tiap hari sama bapak. Nah, itu kan ngambilnya ke sini nih. Nah kan, berarti ke sini jadilah air. Nah kemudian setelah jadi air ke sini, jadilah juga di sini ada sungai, mengalirkan air dari situ kan saya lihat. Artinya waktu awal Aqua menemukan air di situ betul sesuai dengan iklan, kan ini urusan aja mata air pegunungan kan itu Pak ya? Ya, waktu yang benar waktu pertama satu. Ya, pertama. Kan? Artinya air yang ditemukan pertama pada ini sumber air yang pertama yang kena longsor itu adalah mata air pegunungan yang mengalir air sungai di bawahnya. Nah, nanti di atasnya pohon-pohon sebenarnya. Tetapi karena ada longsor yang diakibatkan ada sawah katanya di atas, akhirnya sekarang kan jadi berantakan tuh. Tapi sumber airnya kan tetap ada saya lihat. Betul. Bener nggak itu? Yang mana? Yang pertama. Pertama, ya itu betul. Memang yang pertama kali dipakai produksi itu memang yang mata air. Sehingga pertanyaan saya adalah mana yang kualitasnya lebih tinggi? Mata air yang pertama atau mata air yang ketiga? Yang 100 meter? Yang 100 meter itu yang lebih bagus. Yang lebih tinggi. Yang kualitasnya yang mata air yang lebih tinggi itu yang 100 meter. Bagaimana membedakan di bungkus Bapak, di botol Bapak, mata air yang pipa 1 dengan yang pipa 3? Dipisah nggak airnya? Enggak, karena yang di pipa 1 jadi waktu kita mengebor itu, setelah kita mengebor itu yang sumber 1 sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Sekarang nggak dipakai lagi? Nggak dipakai lagi. Sumber 2 yang sebelah sana? Sumber 2 itu masih dipakai. Artinya kan itu hampir mirip Kak. Kedalamannya kan itu hanya 30. Begitu ngebor juga. Nah, artinya kan kedalaman 30. Artinya kan itu mata air yang di atas. Sebenarnya bukan mata air ya, karena ya kalau mata air kan ada sesuatu yang terbentuk secara alami gitu ya. Nah, mungkin ada istilahnya tadi Kang Deddy Cisirah. Tapi di sini memang salah satu syarat kita itu adalah kita itu mengambil airnya, akuifernya itu yang di bawah lapisan kedap atau biasa umumnya disebutnya confined aquifer. Jadi lapisan kedap itu adalah satu lapisan yang benar-benar padat. Jadi ibaratnya dari atas nggak bisa ke bawah, yang dari bawah nggak bisa ke atas gitu. Itu yang kedalaman berapa meter? Bisa beda-beda ya? Dua-duanya itunya. Jadi setiap pengeboran kita selalu mencari lapisan yang kedap ini. Karena apa? Karena dengan lapisan kedap ini berarti air akuifer yang di bawah itu dia terproteksi dengan ada kemungkinan pencemaran dari atas segala macam gitu, itu terproteksi di situ. Jadi itu yang kita ambil, dan termasuk juga sewaktu kita membuat sumurnya ini sendiri, setelah kita ngebor itu kita juga benar-benar membuat yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau ngebor nih, kan pecah nih. Nah, begitu kan pecah ya, kan dia kan nggak mulus gitu kan, dia rusak tanahnya gitu. Merusak batu juga. Batunya kan dia rusak. Nah, makanya batunya ini kalau dia rusak kan nanti bisa kecampur gitu ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan teknik yang namanya pressurized grouting gitu, Kang. Jadi pakai pressurized grouting itu benar-benar kita masukkan si semen itu, kita kasih tekanan itu sampai ke titik, karena waktu membor itu benar-benar kita melihatin lapisan-lapisan itu sampai ke titiknya berapa gitu. Jadi disitulah kita stop sehingga akhirnya si
lapisan si kedap itu benar-benar kembali menjadi kedap setelah kita bor dan kita masukkan casing. Air yang di bawah yang diambil 100 meter itu aliran air bukan? Aliran air ya dari yang disebut sungai bawah tanah. Bukan sungai bawah tanah. Jadi yang kita sebut itu adalah aquifer. Jadi aquifer itu adalah batuan yang bisa menyimpan air dan juga bisa meloloskan air. Ya, artinya gini, di bawah itu kan ada sumber air yang diambil tiap hari itu, ya kan? Nah, sumber air ini berasal dari mana? Sumber air ini yang 100 meter itu, kan pasti ada aliran dong, nggak mungkin kan air numpuk di situ, kan diambilin. Ya, nah, betul. Dari mana ini airnya? Airnya dari yang tadi saya sampaikan, dari mulai riset areanya yang dari gunung, tangkapan air, ya kan dari gunung sampai ke situ. Betul. Pertanyaannya adalah berpotensi menimbulkan pergeseran tanah nggak? Nah, saat ini dengan studi yang kita kerjakan dengan UNPAD dan juga terakhir dengan UGM gitu, karena kenapa kita dengan UGM lebih fokusnya untuk terkait dengan longsoran, karena kebetulan di UGM itu ya salah satu pemegang internasional paten terkait dengan tekniknya untuk mencegah pelongsoran itu gitu. Jadi dari situ kita melakukan studi dan situ kita memonitoring sehingga sebenarnya dengan yang terjadi longsor itu kita sudah memberikan mempunyai suatu kajian, bahkan kita sudah taruh satu alat. Jadi ada alat untuk mengkontrol kalau terjadi pergerakan tanah situ. Tapi ya karena semuanya terjadi begitu cepat ya tidak ada sempat juga ininya itu. Jadi dan juga setiap dua kali selama 1 tahun 2 kali itu kita juga melihat apakah ada perubahan nggak sih terhadap kondisi tanah itu, permukaan tanah. Jadi kita lakukan di situ dengan menggunakan alat dari Leica. Jadi ada GNSS itu salah satu untuk kita bisa mengetahui posisi kedudukan tanah itu ada perubahan apa enggak, dengan ada satelit yang digunakan, ada satelit yang Amerika, Rusia, Cina segala macam itu semua datanya dipadukan, diolah. Nah, yang mengolah gitu yang punya alatnya itu Leica itu. Ya. Pertanyaan saya menyerang. Kenapa saya menyerang? Ini kan mewakili orang. Kan orang bertanya nih hari ini. Pertama, mana yang lebih berkualitas? Air mata air, air kedalaman 30 meter, air kedalaman 100 meter. Udah dulu kan ini saya mewakili, yang minum mewakili diri saya sendiri. Kalau saya minum air apa aja nggak ada masalah. Nah, mana yang lebih berkualitas? Mata air yang pertama yang ditemukan oleh Aqua, pengeboran yang kedua yang 30 meter, atau pengeboran yang ketiga yang 100 meter? Jadi yang ini saya pengen garis bawahi dulu bahwa sebenarnya air mata air gitu ya, dengan yang air yang kita ambil sini, atau bahkan mungkin kalau dahulunya gitu, kalau ada yang melakukan pengeboran di lebih dangkal lagi gitu, ngambil air gitu mungkin hanya 12 meter, bisa jadi kalau zaman dulunya itu mempunyai kualitas yang sama. Tapi dengan seiringan waktu akibat ada perubahan tanah guna lahan, ada pertumbuhan penduduk, sehingga akhirnya kerentanan itu makin berpotensi untuk terjadi gitunya pencemarannya. Dan kalau yang namanya pencemaran itu nggak bisa kayak mesin atau mobil mogok kita tahu gitu, tapi yang minum air ini bukan pakar Pak. Yang minum air biasa. Jawabnya langsung aja, mana yang lebih berkualitas? Air yang di permukaan, cisirah mata air, air yang dibor 30 meter, atau air yang dibor 100 meter, mana yang lebih berkualitas? Kualitasnya itu sama asal sesuai dengan standar, standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tapi yang punya kedalaman 30 meter dan 100 meter itu lebih aman dari kerentanan dari kontaminasi pencemaran itu. Artinya bahwa air yang di bawah tanah yang dibor itu jauh lebih terjamin higienitasnya dibanding yang di permukaan. Kan itu dulu Pak, ya kan? Kalau begitu, kata saya juga jangan iklannya tidak boleh air yang terjun, karena itu berpotensi tercemar yang terjun itu. Visualnya ya Pak ya, visualnya maksudnya. Kan logikanya sederhana gitu loh Pak. Nah, saya mah kan ngomongnya jeung rakyat jadi ngerti pikiran. Kan saya harus membaca pikiran konsumen walaupun saya bukan marketing Bapak. Nah, yang kedua, jadi Bapak punya alat ini nih. Saya jawab aja.
Punya potensi nggak pergeseran tanah? Saat ini Sampai saat ini belum. belum ada, kita belum melihat ada potensi ya? itu gitu. Kemungkinan terjadi nggak? Kalau kemungkinan sih kemungkinan saja terjadi karena kan kita punya gempa ya, jadi sangat rentan di daerah tektonik. Tapi pertanyaannya adalah dengan diambil air itu dari dalam tanah diambil, itu menimbulkan pergeseran nggak? Ini bukan faktor gempa dan sebagainya. Tanpa gempa bisa geser nggak tanahnya? Bisa roboh nggak itu Insya Allah hutan? dengan adanya eksploitasi kita saat ini memang sudah ada kajian dari Badan Geologi. Seperti waktu terjadi longsor itu kan ada press release dari penyebab dari longsor itu sendiri, jadi memang tidak ada korelasi. Oke, kan berikutnya lagi, dengan air diambil, apa dampaknya terhadap sumber-sumber air yang dinikmati oleh masyarakat? Itu ke sawah, ke kolam, kan Bapak harus jawab itu. Memang dari sini dengan kajian yang dilakukan bersama Unpad tadi, itu salah satunya kita menghitung neraca air. Jadi neraca air itu berapa sih air hujan yang jatuh, berapa air hujan yang meresap, dan berapa air hujan yang akhirnya mengalir ke sungai dari sini. Nah, yang meresap pun itu akhirnya dia akan ada yang keluar sebagai mata air alami tadi itu sendiri gitu. Nah, dari sini yang memang kita melakukan kajian dan perhitungan. Dan waktu itu dibantu juga oleh salah satu dari PUPR gitu ya, tapi waktu itu belum PUPR namanya. Jadi dibantu untuk mengkaji itu selama 1 tahun terkait dengan pengaruh air permukaan. Jadi ada yang namanya debit andalan untuk mengukur, karena air sungai itu kan akan dipakai untuk irigasi dan untuk yang lain-lain gitu. Nah, beliau ya punya data lengkap, lalu dari sini karena kita studinya itu 1 tahun lebih Pak, jadi kita bisa melihat fluktuasinya selama harian karena kita taruh alat di situ. Jadi secara bulanan itu alhamdulillah dari debit andalan yang 80, debit andalan yang 90 itu masih mencukupi daripada kebutuhan pada saat itu. Memang kita nggak melakukan studinya selama setiap tahun karena sekali studi aja udah 1 tahun lebih gitu, Kang. Jadi itu yang kita lakukan dan alhamdulillah nggak ada pengaruhnya. Dan memang dengan kajian itu sendiri itu kita juga melihat adakah korelasi antara air yang kita punya ini, sumber air yang kita punya dengan mata air yang ada banyak di luar dari pabrik itu sendiri gitu. Jadi itu yang kita kering. Situ. Kering artinya gini, Bapak jawab tegas aja. Dengan pengambilan air bawah tanah dengan jumlah yang sangat tinggi setiap hari, punya efek nggak bagi tersediaan air buat masyarakat sekitar, termasuk juga debit sungai? Kalau sampai saat ini dari data yang neraca kita punya itu tidak ada pengaruhnya karena masih surplus.